pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kesehatan itu mahal harganya, tapi bisa kita usahakan. Kami di Go Healthy akan memberikan solusi yang terbaik untuk Anda, terutama kalau Anda mau merubah pola hidup dan memakai teknologi laser sebagai salah satu solusinya. Nah, kalau misalnya pemirsa saat ini sedang menghadapi satu jenis penyakit dan belum ada solusinya, salah satu yang kita tawarkan adalah menjadi narasumber di sini, supaya bisa mendapatkan solusi langsung dari para praktisi kesehatan. Caranya adalah kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui email di bawah ini. Oke, masalah kulit merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh penderita diabetes. Jangan sampai berujung komplikasi seperti amputasi, dan cerita narsum hari ini ada diabetesnya dan juga masalah yang sama. Dan beliau mendapatkan solusi tambahan di Go Healthy. Sebelum saya kenalkan, kita kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan hari ini yang akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Di sini ada Mas Boy Abidin dan Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat Mas Abidin. Siap. Nah, tentunya kesehatan ini penting banget, terutama hari ini kita kedatangan Bapak Andit mengalami diabetes. Perlu sekali tips kesehatan dari beliau semua. Oke? Siap. Mari saya kenalkan pemirsa, ini Bapak Andit belum memakai teknologi laser dan sedang menghadapi diabetes. Bapak Andit, selamat datang di Go Healthy. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Pak, sebelum kita bincang-bincang supaya Bapak lebih santai, ini ada beberapa kuis, boleh ya Pak? Kita main dulu ya Pak ya? Silahkan nanti dijawab, nanti saya akan bacakan. Bapak siap? Ya. Kalau benar dua-duanya, saya kasih hadiah. Boleh ya Pak ya? Oke, mari kita mulai pemirsa. Ini dia kuis yang pertama, bunyinya begini. Yang tidak termasuk komplikasi dari diabetes, Pak Andit, A. Hipertensi, B. Bell's palsy, C. Stroke, atau D. Retinopati diabetik. Yang mana Pak? Yang B. Yang B. Bell's palsy. Jadi Bapak pilihnya B ya? Iya. Oke. Ya, jawaban Bapak betul. Ya, Yes. jadi Bell's palsy. Jadi kalau ditanya apa itu Bell's palsy, itu adalah sebenarnya gangguan atau masalah persarafan. Ada kelumpuhan pada persarafan, ya di mana dia tidak bisa berfungsi atau tidak simetris wajahnya biasanya. Ya, jadi diabetes itu dikenal sebagai ibu dari segala penyakit. Ya, memang kecuali dengan Bell's palsy tadi. Kalau Bell's palsy tidak ada kaitannya dengan kadar gula darah yang tidak terkendali. Ya, jadi jawaban dari kuis ini adalah memang Bell's palsy. Yang tiga ini semuanya adalah gejala atau komplikasi dari diabetes. Jadi saya ulangi kembali, yang tidak termasuk komplikasi dari diabetes. Jawabannya adalah B atau Bell's palsy. Oke, Pak benar satu. Satu lagi dapat hadiah. Siap ya Pak ya? Oke, ini dia kuis yang kedua. Apa yang sebaiknya dilakukan jika muncul kulit kering akibat diabetes? Pak, A. Tidak perlu tindakan khusus. B. Menggunakan pelembab dan menjaga kebersihan kulit. C. Menggunakan minyak angin. Atau D. Menggunakan scrub kulit. A, B, C, atau D, Pak? B. B. Kenapa B, Pak? Menggunakan pelembab dan menjaga kebersihan kulit. Ya, pelembab itu kan utamanya kan untuk menjaga agar kulit tidak kering. Ya. Terus menjaga kebersihan kulit. Jadi kita harus jaga kulit kita dari debu atau yang lain-lainnya gitu yang membuat kulit jadi kering. Baik, Mas Nurman, jawabannya bagaimana? A, B, C, atau D? Ya, jadi jawaban dari Pak Andit sendiri ini tepat sekali ya Pak ya. Yes, Jadi bagus. jawabannya adalah B, menggunakan pelembab dan menjaga kebersihan kulit. Karena pada dasarnya ketika seseorang ini menderita diabetes dan gula darahnya tidak terkendali, maka kulitnya akan cenderung sekali yang namanya mengalami kekeringan. Kulitnya nanti akan merekah atau retak sehingga pembukaan dari kulit ini bisa mengundang kuman yang masuk. Selain itu pada orang yang diabetes juga terjadi penurunan imunitas. Biasanya imunitasnya akan rendah sehingga kuman ini berkembang biak di area tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga agar kulit kita ini tetap dalam keadaan baik, tidak kering dan tidak dia retak juga? Adalah dengan kita menjaga kelembabannya, dengan kita tambahkan moisturizer atau pelembab kulit. Kalau ada kulit yang terlihat kering, itu jangan kita garuk, tapi kita kompres dulu, kemudian kita kasihlah moisturizer. Dengan begitu kita mencegah ya terjadi yang namanya infeksi di kulit pada orang yang diabetes. Kita kan cuma tahu ya komplikasinya bisa ke stroke, penyakit jantung, ternyata kulit juga terpengaruh. Sekali lagi ya, kita ulangi bahwa apa yang sebaiknya dilakukan jika muncul kulit kering akibat diabetes? Jawabannya adalah B, menggunakan pelembab dan menjaga kebersihan kulit. Bapak Andit, benar dua, dapat hadiah Pak. Pak, diterima ya Pak ya. Semoga sehat selalu. Bapak Andit, saatnya kita ngobrol-ngobrol Pak. Kita pengen tahu bagaimana kondisi Bapak saat ini. Dan juga ceritakan kepada kami dan juga para praktisi kesehatan kondisi Bapak saat ini. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana kehidupan Bapak Andit dengan diabetes. Ini dia. Andit Kuskamdani Purwoko, ia tak pernah menyangka
bahwa gula darah yang tinggi bisa sangat berdampak pada tubuhnya. Ia pertama kali didiagnosis mengidap diabetes pada tahun 2015. Saat itu, Andit hendak menjalani operasi katarak, tetapi ditunda oleh dokter karena gula darahnya yang sangat tinggi. Sebenarnya, Andit sudah merasakan sejumlah gejala diabetes sebelumnya, seperti tubuhnya menjadi cepat lelah, cepat mengantuk, dan sering buang air kecil di malam hari. Namun, dulu ia belum berpikir kalau berbagai gejala tersebut adalah tanda dari gula darah yang tinggi. Dampak dari diabetes tersebut juga membuat kulit Andit menjadi gatal-gatal. Bahkan, kakinya menjadi tampak seperti bersisik karena rasa gatal yang tidak tertahankan. Kini, Andit berharap bisa pulih dari diabetes. Ia tidak ingin sampai mengalami komplikasi jika gula darahnya tak segera terkendali. Bapak Andit, yang perlu saya tanyakan adalah, Bapak Andit saat ini keluhan yang masih Bapak rasakan di tubuh Bapak Andit sendiri apa saja, Pak? Keluhan itu cepat ngantuk, Cepat ngantuk. Oke. Terus ada lagi? cepat capek, Cepat capek. terus ya cepat lapar sih. Cepat lapar. ya. Padahal dokter mungkin menganjurkan Bapak untuk bagaimana pola makannya, Pak? Nah, makanya kalau yang saya tahu kalau penderita diabetes itu ngurangi nasi, Mengurangi nasi. Terus? terus malam nggak usah makan, Ya. berbanyak makan buah dan sayur, Oke. terus olahraga. Nah, sejauh mana Bapak Andit sudah mengendalikan yang namanya gula darah ini, Pak? Ya menjaga pola makan lah. Konsumsi obat dari dokter bagaimana? Sementara pakai metformin dulu, sama glimevirid. Dikonsumsi secara rutin, Pak? Saya rutin tiap Dari tahun 2015 sampai sekarang dikonsumsi secara rutin? Oke. Iya. 2015, terus 2021 kan saya jatuh. Oke, Pak. Iya. Jatuh. Boleh Ya, saya lihat Pak kondisi kakinya saat ini? boleh. Bisa dilihat, Pak. Mungkin diangkat sedikit bagian betisnya. Betul. Ya, dan menghitam. Ini kan tadinya lurus nih. Iya. Ini Apakah bisa dalam kondisi begini kembali kondisi normal, kulit yang normal, atau apakah ini berujung kepada sesuatu yang lebih serius misalnya? Yang pertama yang harus dilakukan oleh Pandit adalah memastikan bahwa kadar gula darahnya terutama HbA1c-nya dalam keadaan yang normal, yang stabil. Karena ketika gula darahnya tidak stabil, maka kondisi kulit ini tidak akan berjalan normal kembali. Yang kedua adalah lakukan perawatan kulit. Karena perawatan kulit yang sudah menghitam ini, dia memang agak susah-susah gampang. Karena pada dasarnya, kenapa saya bilang susah? Karena ini memerlukan yang namanya ketekunan. Yang kedua adalah ketika terjadinya kulit yang sudah seperti ini, maka sudah ada kematian jaringan, dan kalau dibiarkan bisa terjadi yang namanya gangren atau kematian jaringan. Namun tidak sampai di situ, pemirsa. Sebelum kita melakukan pengambilan gambar, kita melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Bapak Andit, dan ini hasilnya. Mohon dijelaskan karena saya agak simpang siur di sini. Karena sekalipun di sini kita bisa lihat bahwa ternyata asam Ya. uratnya juga berpengaruh. Betul, asam dan uratnya tensinya tinggi. juga. Ya, asam urat itu normal 7 ya, ini 8,2. Kemudian nih tekanan darahnya juga, nih kita lihat kan ya naik di atas 120/80 ya, 170, ini bawahnya 73 ya, tapi artinya ini memang masih ada masalah dengan tekanan darah. Dan ini masih ada masalah juga dengan kadar gula darah. Ya sebenarnya yang kita perlu pemisahan kadar gula darah itu adalah pemisahan HbA1c ya. Jadi kalau gula darah sewaktu atau gula darah puasa itu kan hanya sesaat. Tapi kalau HbA1c itu bisa menggambarkan paling tidak 3 bulan terakhir kondisi kadar gula darah Bapak. Jadi tadi Bapak artinya masih ada masalah dengan kadar gula darah, masih ada masalah dengan tensi, masih ada masalah dengan asam urat, dan ini artinya masih ada masalah dengan kualitas darah Bapak. Artinya darah yang kental ini masih juga ada kaitannya nanti sambungannya dengan bagaimana kesehatan kulit. Pandit ini sebenarnya orangnya murah senyum sih kalau dari PT. Oke. Sedangkan saat ini saya tidak melihat senyum Pak Andit sama sekali. Apakah ada yang dipikirkan? Sebenarnya ya yang saya rasakan ini. Kayaknya ada kebas-kebas, semutan. Semutan, Pak ya. Untuk Anda pemisah ya, jadi kalau Anda terdiagnosa dengan diabetes ya, yang paling penting adalah harus dikendalikan kadar gula darahnya. Nah, bagaimana caranya? Ini masih banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Tadi kan Bapak sudah mengatakan pola makannya sudah dijaga betul, yang manis-manis terutama. Kemudian faktor obat-obatan ini juga sudah dikonsumsi oleh Bapak ya, tetap harus ikuti saran dokter, dan kemudian bisa dibantu ya untuk meningkatkan atau mengendalikan kadar gula darahnya adalah dengan bantuan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini nanti akan bisa membantu ya sel-sel dalam tubuh
tubuh Bapak yang disebut dengan dapur energi itu dengan mitokondria tadi merubah kadar gula darah yang beredar dalam sirkulasi darah Bapak dialihkan atau di metabolisme dirubah menjadi energi ya, sehingga kadar gula darahnya bisa terkendali, kemudian energi Bapak juga akan bisa meningkat, dan ini nanti akan berdampak pada ya kesehatan Bapak secara umum ya. Jadi itu bicara mengenai salah satu cara dari teknologi laser untuk tadi mengendalikan kadar gula darah. Itu poin yang dulu. Nanti berikutnya kalau masalah hipertensi, masalah asam urat dan segala macam ini nanti memang terus ada sambungannya atau ada kaitannya dengan penggunaan teknologi laser ini juga. Nah, untuk pemirsa di rumah, kita take action sekarang juga. Kalau kita tahu kita punya diabetes atau sudah ada faktor risikonya, mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser, jangan tunda lagi dan jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Pemirsa, diabetes adalah ibu dari segala penyakit. Cek kesehatan Anda sekarang juga agar Anda tahu apakah kadar gula Anda tinggi atau tidak di dalam darah Anda. Jika sudah tahu, mari ikuti saran dokter, konsumsi obatnya, dan lakukan pola hidup yang sehat. Semua itu sudah dilakukan, take action untuk segera menggunakan teknologi laser untuk bantu kendalikan diabetes dan cegah komplikasinya. Dokter laser alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Nah, pemirsa, Bapak Andit datang ke sini semoga memberikan pelajaran kepada kita, terutama jangan sepelekan yang namanya gula darah yang tidak terkendali. Ini dia, tahukah Anda cara membersihkan luka khususnya untuk para pasien diabetes? Silakan Mas Nurman, Mas Boy. Oke, mungkin saya mulai dulu dari yang namanya prinsip membersihkan luka ya. Kalau misalkan lukanya kering, maka lawannya adalah kering. Tapi kalau lukanya basah, lawannya adalah basah. Nah, kemudian yang pastinya adalah kita bersihkan dulu nih ya. Kita bersihkan luka tersebut dari jaringan kulit yang sudah mati. Kemudian kita bersihkan dari yang namanya kotoran-kotoran di sekitar luka dengan menggunakan kasa steril. Kemudian apalagi? Kita kurangi tekanan di bagian luka tersebut. Yang terakhir adalah kita pastikan kondisi dari sekitar dari luka tersebut itu tetap dalam keadaan yang steril. Ya, jadi ini perawatan luka ini harus dilakukan setiap hari ya pemirsa ya. Dan terpenting adalah tadi seperti katakan Mas Nurman adalah kita harus kontrol kadar gula darahnya. Jadi meskipun lukanya dirawat dengan baik, dibersihkan, dijaga dan segala macam tadi, kalau kadar gula darahnya tidak terkendali sama saja. Dan kemudian kalau sudah mulai ada tanda-tanda infeksi nih ya, jadi jangan dianggap sepele pemirsa masalah luka pada penderita diabetes. Jadi setiap hari ini harus dilakukan pembersihan, harus dicek ya. Ya, jadi ini penting sekali Mas Edwin ya, perawatan luka pada penderita diabetes. Pak, yang mau saya tanyakan begini Pak, penyebab utama Bapak bisa kena penyakit diabetes seperti ini menurut Bapak pribadi apa Pak? Pola makan. Langsung, pola makan. Pola makannya kenapa dulu Pak? Ya semua makanan saya makan. Semuanya dimakan Pak? Nggak ada pantangan sama sekali? Kalau gorengan bagaimana Pak? Gorengan kalau gorengannya saya yang suka saya makan. Nah, minuman soda bagaimana Pak? Kalau lagi haus benar ya bisa 2. Mikirnya bukan air putih Pak? Bukan. Mikirnya adalah minuman ringan? Iya. Oke, olahraga nggak Pak dulu? Dulu olahraga kalau sekolah. Setelah sekolah tidak ada olahraga sama sekali Pak? Buang air kecil yang sering bagaimana Pak? Tiap malam sekitar jam 1, jam 2 pengen pipis. Terus 2 jam kemudian jam 4 pengen pipis lagi. Oke. Berarti interval 2 jam Bapak harus buang air kecil. Itu menyebabkan kualitas tidur menjadi buruk sekali, benar Pak ya? Iya. Pak, hidup sehat itu ibadah. Ya, setuju ya Pak ya? Setuju. Apapun kepercayaan kita pasti tahu tubuh ini titipan Tuhan. Kita rawat. Oleh karena itu, Bapak mau solusi atau tidak? Mau. Mau ya? Bapak pernah dengar ya namanya teknologi laser?
Pernah dengar Pak teknologi Belum laser? pernah. Belum pernah. Boleh kita jelaskan ya tentang teknologi laser? Oke, jadi sekarang kan sudah terjadi yang namanya diabetes ini kan Iya. sudah ada. Bahkan komplikasinya pun sudah kelihatan pada Iya. dasarnya ya. Mulai dari sekarang sudah harus ada perubahan yang harus sudah dilakukan oleh Pak Andit sendiri ya. Makan perbaiki, kemudian Bapak coba olahraga meskipun sekarang kelihatannya Bapak tidak mampu untuk berolahraga berat, bisa dengan Bapak lakukan latihan angkat beban ringan saja 1-2 kilo. Dengan begitu Bapak sudah latihan otot dan yang pastinya Bapak cobalah untuk mengelola stres Bapak dengan baik ya. Kemudian teknologi laser inilah yang nanti akan menjadi upaya tambahan Bapak untuk mengendalikan kadar gula darah Bapak dan meningkatkan kesehatan darah dan pembuluh darah Bapak. Nah, pada dasarnya teknologi laser ini dia sekarang sudah ada dikembangkan, sudah ada 3 warna di dalamnya. Ada sinar laser merah, ada sinar biru dan sinar kuning. Ketiga laser inilah yang nanti akan membantu menguraikan sumbatan atau gumpalan darah yang terdapat di pembuluh darah Pak Andit dan pemirsa di rumah. Karena ketika teknologi laser ini melancarkan aliran darah, maka yang namanya oksigen, kemudian nutrisi yang Bapak konsumsi dari makanan, kemudian obat-obatan yang Bapak konsumsi, metformin, glibenclamid dan lain-lain tersebut, ini akan dihantarkan hingga ke organ-organ penting ke tubuh Bapak. Jadi nanti yang namanya pola hidup sehat, teknologi laser dan obat-obatan ini akan bersinergi semuanya. Ya, nggak boleh salah satu Bapak hilangkan, nggak boleh. Kecuali atas anjuran dokter. Selain itu apa? Teknologi laser inilah yang akan membantu untuk mengembalikan elastisitas pembuluh darah Bapak yang sudah terjadi kekakuan tadi. Nah, untuk Pak Andit sendiri dan untuk pemirsa di rumah, penting sekali untuk melakukan pemeriksaan fisik secara berkala. Dengan begitu kita tahu rapor kesehatan kita. Dan yang pasti kita jadikan teknologi laser ini kita pakai mulai dari sekarang juga, take action sekarang juga. Karena kita tidak tahu kapan komplikasi akan menghampiri tubuh kita. Jadikan teknologi laser ini bagian dari upaya sehat kita. Dan satu lagi nih Pak, tadi mengenai luka-luka yang ada di kaki Bapak, ini juga bisa dibantu dengan teknologi laser. Ya, ada namanya atau aksesoris tambahan dari teknologi laser itu namanya laser pad. Ya, jadi semacam laser pad yang nanti akan bisa didekatkan ke area luka tadi. Ya, tapi tentunya lukanya harus dibersihkan dulu Pak, dibersihkan, kemudian setelah itu didekatkan, ditempelkan laser pad tersebut. Ini berfungsi untuk meningkatkan sirkulasi darah ya ke arah luka tadi. Ya, jadi harapannya sirkulasi darah akan menjadi lebih baik, kemudian regenerasi selnya akan juga berjalan dengan baik. Jadi harapannya dengan terus-menerus merawat luka Bapak, kemudian dibantu dengan laser pad tadi, harapannya sirkulasi menjadi baik dan Bapak terhindar dari risiko terjadinya atau kemungkinan harusnya dilakukan tindakan amputasi atau pemotongan jaringan yang mengalami kematian tadi. Ya, jadi Bapak tetap harus semangat. Ya, ayo Pak, Bapak bisa ya. Jadi Anda juga pemirsa tetap semangat ya. Mungkin Anda punya saudara, punya keluarga, atau mungkin Anda sendiri yang punya masalah luka di kaki yang karena diabetes ya. Kendalikan kadar gula darah tadi dengan penggunaan teknologi laser seperti dijelaskan Pak Surman. Kemudian untuk luka harus dirawat dengan baik, kemudian bisa dibantu dilengkapi dengan laser pad. Harapannya tadi sirkulasi menjadi baik dan lukanya akan bisa sembuh dan terhindar dari komplikasi. Harus dilakukan tindakan amputasi ya. Jadi harus semangat Pak, harus ada usaha, tapi Bapak yakin ini semua akan bisa berhasil. Dan untuk meyakinkan Anda pemirsa, anggota masyarakat di Indonesia yang memakai teknologi laser, sekalipun yang namanya penyakit ini tetap ada tapi tidak boleh menyerah dan kondisi mereka, kualitas hidupnya meningkat. Mari kita lihat bersama-sama, ini cerita dari mereka. Saya sudah lama mengalami penyakit diabetes, sudah puluhan tahun. Kemudian saya ada hipertensi atau darah tinggi dan juga sering ada gangguan tidur, sudah bertahun juga, jadi susah tidur sampai subuh. Sekarang tidur jadi bisa lebih cepat dan lebih lama, jadi lebih pulas gitu kan. Nah, untuk gula darah itu misalnya dulu tadinya itu saya bisa di atas 200, tapi kemudian setelah memakai ini jadi turun di bawah 200, sekitar 160, 170 gitu kan. Dan jadi lebih stabil juga. Itu dia pemirsa, benar kata saya kan. Ayo kita take action, kita pakai teknologi laser, tidak mengenal usia dan juga status kita. Sama-sama kita manusia perlu yang namanya bantuan teknologi. Dan khusus untuk pembuluh darah, teknologi laser adalah solusinya. Pak, mari kita lihat ini kondisi riwayat kesehatan dari Bapak Andit sendiri. Nah, kadar gula darahnya mencapai 275, Pak. Badan terasa gatal, tadi kita sudah lihat sendiri. Kondisi kulitnya mengalami banyak sekali gangguan, bahkan sudah ada luka di situ yang sulit untuk mengering. Kerap cepat mengantuk, benar ya Pak ya?
Sekarang pun juga mungkin Bapak merasakan badan lemas dan sering buang air kecil. Kondisi ini sudah kita akrab banget yang namanya diabetes. Dan diabetes ini merupakan salah satu penyakit yang laris manis di Indonesia. Oleh karena itu Pak, tadi teknologi laser salah satu solusinya. Pak, menurut Bapak bagaimana tentang Go Healthy hari ini Pak? Apa yang Bapak dapatkan sejauh ini? Pengetahuan mengenai teknologi laser. Oke. Bapak mau nggak mengupayakan memakai teknologi laser Pak? Sebenarnya sih mau. Mau ya? Jadi untuk Pak Andi dan pemirsa di rumah ya, ini saya kasih lihat teknologi laser yang dari tadi kita bicarakan itu seperti apa ya. Jadi teknologi lasernya ini dia akan portable, akan digunakan di pergelangan tangan kita. Di pergelangan tangan kita ini dia akan menyinari pembuluh darah di pergelangan tangan kita dan menyinari titik-titik akupuntur di sana. Sehingga aliran darah kita dan dinding pembuluh darah kita akan menghasilkan zat-zat yang tadi sudah kita sebutkan. Selain itu teknologi laser ini sudah dikembangkan. Selain di pergelangan tangan, dia juga bisa digunakan di rongga hidung. Kita sebutnya sebagai intranasal. Diharapkan dengan kita rajin menggunakan teknologi laser, maka kita akan menjaga kesehatan kita, melancarkan aliran darah kita, mengendalikan yang namanya gula darah kita, dan mencegah komplikasi akibat diabetes. Ya, jadi khusus untuk Anda penderita diabetes atau Anda punya risiko, punya potensi mengalami masalah diabetes, ayo jaga kondisi kadar gula darah Anda. Jangan sampai tidak terkendali. Bagaimana caranya? Dengan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, mulai jaga pola makannya, olahraganya, istirahatnya, dan faktor stresnya. Kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan sehat berkala dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Harapannya kualitas darah Anda, kualitas pembuluh darah Anda akan baik, Anda terhindar dari diabetes dan juga Anda terhindar dari komplikasinya. Jadi gunakanlah teknologi laser sekarang juga untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Mulai dari sekarang kita jaga kondisi kesehatan kita pakai teknologi laser, jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Ayo pemirsa, solusi demi solusi sudah kami berikan, saatnya take action menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada kolesterol yang tinggi, diabetes maupun hipertensi. Harapan kami adalah dengan penggunaan yang rutin akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat juga aksesoris intranasal therapy kit digunakan di rongga hidung. Manfaatnya untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang masih muda dan yang belum punya keluhan kesehatan apapun, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ayo, segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda semua. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.